psikoanalisis sama psikologi itu udah aku sampaikan juga di PowerPoint. Itu sebenarnya keduanya itu punya ranah yang sama, cuma fokusnya aja yang berbeda. Jadi kalau psikoanalisis itu membahas soal pikiran manusia, dan itu ada alam sadar sama alam bawah sadar. Kalau psikologi itu lebih ke kepribadiannya itu sendiri. Jadi cakupannya lebih luas. Psikologi itu juga induk dari psikoanalisis. Nah, terus keduanya itu juga punya tujuan yang beda. Kalau psikoanalisis itu biasanya tujuannya untuk menyembuhkan masa lalu. Oke. Jadi kalau kalian masa lalunya gimana gitu, mending pakai teori psikoanalisis deh, kalian tahu kenapa masa lalu kalian nggak gitu juga deh. Jadi lebih kayak menyembuhkan masa lalu yang berdampak untuk masa sekarang. Jadi kayak ada trauma, ada pengalaman yang tidak pengalaman tidak menyenangkan, ada kejadian tidak sesuai ekspektasi atau persepsi dari seorang pribadi itu. Nah itu digali di psikoanalisis. Kalau psikologi itu ya udah cuma melihat pribadi orang itu seperti apa. Kemudian lebih dalamnya lagi sebenarnya kalau di buku Michael Ryan itu ada banyak aspek atau poin-poin yang ada di bahasan cakupan psikoanalisis sama psikologi ini. Ini sebenarnya mungkin teman-teman dapat semua di psikologi komunikasi atau semester 2 itu saya dibahas, beneran udah dibahas semua. Jadi kebanyakan tuh ada di situ. Jadi ego, superego, conscious, unconscious kayak gitu. Nah, bagianku itu conscious, unconscious, alam bawah sadar sama attachment separation. Jadi itu tentang alam sadar sama alam bawah sadar. Habis itu tentang keterikatan sama pemisahan diri. Itu juga kaitannya sama kalau conscious, unconscious itu alam sadar sama alam bawah sadar. Jadi tempat tentang orang tuh berpikir, mengolah pikirannya itu ada di dua tempat itu. Terus kalau attachment sama separation itu tentang relasi individu. Jadi kalau attachment itu tentang keterikatan, ada hubungannya dari relasi. Nah kalau separation itu pemisahan. Biasanya itu pada umumnya kalau proses kehidupan manusia itu mereka tuh dengan keterikatan dulu, dan keterikatan paling dasar itu sama orang tua mereka, sama keluarga mereka. Nah nanti kalau mereka udah mulai dewasa, mereka merasa sudah lengkap skillnya, kemampuannya, merasa sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sudah merasa lengkap lah, dia akan menuju proses separation, pemisahan diri. Jadi dia akan memisahkan diri dari mereka yang terikat sama dia. Jadi dia merasa harus bisa mandiri atau independen dari orang-orang atau sekitar yang merawat mereka atau dunia itu. Itu bagianku. Ines lanjut. Iya, selanjutnya itu ada identification atau identity, terus sama ada neurosis psychosis, terus juga ada imaginary self gitu. Nah, dari sama satu lagi yang ego, id, sama super ego. Untuk ego, id, super ego kan kita udah belajar di psikologi komunikasi kan. Jadi ego itu yang di bagian consciousnya, it itu yang di unconscious, terus super ego itu yang jadi penyeimbangnya. Lalu kalau misalnya yang identity ini membahas gimana seseorang ini membentuk dirinya. Kalau secara psychoanalysis ini mengenai gimana seseorang ini cara pikir orang itu. Misalnya cara pikir atau perasaan, pokoknya ini berasal dari mind-nya dia. Kalau misalnya secara psikologi, gimana dia membentuk dirinya, misalnya mengikuti orang tuanya, seperti itu. Lalu kalau yang neurosis psikosis itu adalah penyakit yang berada di ranah psikoanalisis. Nah, itu penjelasannya ada di PPT, kalian bisa lihat ya. Terus sama imaginary self, dan itu menjelaskan kalau misalnya unconscious self kita ini lebih determinan bagi seseorang dibandingkan conscious self kita. Seperti itu kalau yang psikoanalisis sama psikologi. Terus aku mau jelasin tentang yang Marxisme. Nah, sebenarnya kalau yang di Marxisme itu dia lebih intinya tuh lebih ada perbedaan kelas sosial gitu. Jadi ada kelas sosial atas dan juga ada kelas sosial bawah. Jadi adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan di dalam kehidupan. Terus juga ketimpangannya itu juga membuat diakibatkan dari orang-orang yang memiliki dominasi gede gitu. Jadi lebih ke kelas sosialnya sih kalau yang teori Marxisme itu. Terus juga ada
nilai tukar, nilai guna, nilai lebih, terus juga di dalam Marxisme itu juga ada ideologinya juga, terus ada dialektikanya dan juga ada kritik politik yang dia itu memperhatikan bagaimana sastra dan budaya itu adalah tentang beberapa masalah utama yang memisahkan kita dari satu sama lain. Kayak gitu sih. Nah, terus ini aku habis itu jelasin ya. Oke deh. Jadi aku kan bagian di dalam Marxisme tadi kayaknya sempat disinggung juga sama Vinka. Ada ideologi, ada dialektika, ada juga nilai, sama tadi ada kritik, apa ya tadi, kritik politik apa kritik sosialnya. Jadi di situ sebenarnya kalau bagian aku di PPT juga aku udah sebenarnya ideologi yang dimaksud di dalam konteks Marxisme itu apa aja sih, terus nilai-nilai yang ada, nilai maksudnya kayak gimana, ada di PPT bagian aku. Kalau untuk nilai dibagi jadi 3, ada nilai guna, nilai tambahan, sama satu lagi tuh nilai, sebentar aku agak-agak kebanyakan. Satu itu ada nilai tukar. Nah, di situ dijelasin sebenarnya ada apa aja, dan juga di kritik politik sebenarnya kalau nggak salah bagiannya si Anya ya, kalau kritik politik itu nanti ada ngomongin soal kaum liberal sama kaum konservatif, kurang lebih seperti itu sih. Nanti jadinya ke situ. Anya mungkin mau menjelaskan tuh kaum liberal apa sih dan lain-lain. Oke, aku coba jelasin. Ini suaraku masuk kan ya? Masuk jelas. Oke. Jadi kalau kan ntar aku bakal bahas yang di bagian masyarakat modernnya itu kan terbagi jadi 2 kelompok. Ada kelompok liberal sama ada kelompok konservatif. Nah, kalau kelompok liberal itu dia lebih kayak condong ke arah mereka ingin adanya kesetaraan dalam kehidupan mereka. Jadi ingin menghapuskan adanya ketidaksetaraan itu. Nah, sedangkan kalau yang konservatif itu dia lebih cenderung ke orang-orang membuat perlindungan kepada orang-orang yang udah punya kuasa dan udah punya dominasi yang kuat, karena mereka ini biasanya yang konservatif itu memiliki ketakutan terhadap orang-orang dari yang minoritas yang berbeda dengan mereka, seperti itu. Ya, oke. Ini kan sudah raising hand. Silahkan. Aku mau nanya sih terkait tentang, kan di Marxisme itu ada ideologi. Nah, aku tuh masih penasaran sih gimana caranya film kayak menerapkan ideologi dalam filmnya gitu loh. Kan kayak misalnya film A ideologinya A, film B ideologinya B. Padahal kan film yang disampaikan itu kan kayak untuk mempengaruhi penontonnya agar gimana ya ngomongnya. Jadi kayak bagaimana ideologi itu diterapkan dalam film. Soalnya aku nangkapnya kayak misalnya aku sebagai penonton nih, misalnya kayak film A tuh ternyata ideologinya A, terus ingin menerapkan kepada penonton bahwa ini loh ideologi, kamu tuh harus ngikutin ideologi A. Tapi sementara kan aku sebagai penonton itu enggak kayak aku malah nangkapnya beda gitu. Bukan ideologi A yang ingin disampaikan oleh film ini, malah ideologi B gitu loh. Menurut kelompok gimana? Ya, kebetulan itu bagian saya ya, Ken. Iya, sengaja aku tahu kok. Ya, tadi ketawa-ketawa aja, soalnya kok kayak nggak asing nih serangan ini gitu. Jadi kalau yang aku tangkap sebenarnya bukan bagaimana penonton menangkap ideologinya, tapi bagaimana si pembuat ini menaruh ideologi dia di dalam film. Jadi, dan menurut aku sendiri, entah ya kalau kelompok gimana, tapi kalau menurut aku semua film sebenarnya punya ideologinya masing-masing, dan itu berdasarkan pada pembuat filmnya. Misalnya kayak contoh di bagian Marxisme kan pakai film A, sebenarnya di situ ada ideologi yang dimasukin sama si Jordan Peele. Pertama tentang kesetaraan, walaupun tersirat ya, walaupun nilai-nilai itu atau ideologi itu tersirat. Contohnya ada bagian di mana
dia menaruh ideologi tentang kesetaraan pas ditanya nih sebenarnya kan ada keluarga siapa sih keluarganya Gabe ketemu sama kembarannya nih. Nah, dia tuh nanya sebenarnya kalian siapa? Terus jawaban mereka we are Americans. Yang mana sebenarnya ideologinya adalah kita nih sebenarnya sama, nggak ada yang beda. Jadi sebenarnya nggak yang ngomong kita sama loh kayak gitu nggak, tapi dia punya ideologi disisipkan di satu dialog yang mana sebenarnya dialog ini menggambarkan ideologi dari pembuatnya. Dan sebenarnya di satu film ini itu kan kalau tadi satu bagian, tapi menurutku ada juga atau mungkin di film ini ada juga ideologi secara keseluruhan yang membentuk satu film ini, begitu sih sebenarnya. Dan masalah ideologi ini diterima sama penonton apa enggak itu balik lagi ke penonton gimana mereka menginterpretasikan nilai-nilai atau ideologi yang ada di dalam film, begitu sih. Mungkin ada sanggahan, hinaan atau apa masih diterima nggak apa-apa. Saya udah biasa sama hal-hal kayak gitu. Kayak bukan ini berarti itu sebenarnya pembuatan ideologi dalam film itu bukan untuk kayak disebarluaskan gitu, cuma untuk ngasih tahu gitu. Ini loh dalam film ini tuh ada ideologi ini kayak gitu. Oke. Jadi kalau bukan menuntut gitu kan maksudmu tadi? Sebenarnya tergantung sama pembuat film. Ini menurutku ya. Kalau mungkin kelompok mau menyanggah saya juga tidak apa-apa, tahu-tahu ngomong stop Rufus stop itu nggak apa-apa. Masih nerima. Pernah juga kejadian soalnya. Cuman kalau menurut aku tujuannya bisa untuk cuma masukin aja bisa, terus akhirnya untuk jadi dasar film itu dasar dalam pembuatan film atau dasar ideologi film bisa, atau juga sebagai misalnya mau menyebarkan, misal contoh film G30 SPKI. Sebenarnya kayak gitu kan bisa juga sebagai contoh buat nyebarin ini loh yang salah, ini yang bener, itu juga bisa sebenarnya. Jadi tergantung tujuan lah mau kayak gimana. Kalau buat hiburan atau edukasi atau apa tuh ya bebas lah. Bebasnya pembuat film lah, bebas sebebas-bebas lau lah kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Oke, paham. Makasih Rufus. Nanti tak serang lagi ya. Wow, ada yang resen lagi ya. Makasih loh, ini loh. Saya ngomong dulu. Paling kalau Rufus ngomongnya terlalu banyak, aku mute atau remove gitu kan. Jadi salah demo. Salah saya mungkin. Jadi begini, saya sudah ngomong ini tapi ternyata cuma sama kelompok. Jadi untuk topik dalam filmologi itu kan dibagi sebelum UTS sama sesudah UTS. Nah sebenarnya sejak kemarin itu ketika kita sudah mulai ngomong tentang teori kayak ekopol, bahasa, budaya dan juga feminisme itu sudah mulai ke bagaimana kita menganalisis film memakai teori-teori komunikasi, yaitu teori yang pernah kalian pelajari di Tekom atau psikologi komunikasi atau mata kuliah yang lain ya. Nah, yang hari ini adalah psikoanalisis dan marxisme. Nah, dalam marxisme itu kecenderungannya selalu melihat tentang ideologi dalam film. Nah, kita sebagai pengkaji bagaimana sih melihat ideologi dalam film kayak gitu nih kan? Atau kita sebagai konsumer ya, karena kita penonton melihat itu bisa aja kita salah. Jadi kayak sutradara itu maunya A, tapi ternyata kita menangkapnya B. Yang penting kita tuh punya bukti ketika kita ngomong bahwa wah film ini kapitalis banget. Terus sutradaranya bilang enggak. Terus kita bilang iya kapitalis. Itu Coca-Cola ada di mana-mana. Minumnya Coca-Cola, apa-apanya Coca-Cola. Jadi kelihatan yang kita lihat. Bahkan sutradara pun dan penulis scriptwriter tuh biasanya nggak nyadar. Ini ketika saya menganalisis novel, menganalisis film, lalu saya benturkan ke sutradaranya atau saya benturkan ke penulis novelnya, saya mengatakan ini, lalu baca analisis saya, mereka kaget, loh kok kamu lihatnya kayak gitu, padahal aku maksudnya nggak gitu. Nah itu, ini kan, jadi memang sering seperti itu. Yang penting kita sebagai pengkaji karena akademis ya harus ada buktinya. Kok kamu ngomong A, kamu ngomong B, itu buktinya di mana adegan ini. Nah, ketika kita memberikan bukti dan punya dasar dari teori ini, dia mau ngomong apa ya terserah. Dan juga kalian mesti tahu, pernah dengar The Death of the Author, Roland Barthes. Itu artinya begitu kita sudah memproduksi sebagai sutradara, sebagai penulis novel, pembaca atau audiens atau konsumer penonton itu tuh terserah punya apapun. Walaupun kadang kan sutradara nggak terima, aku nggak terima, aku pengennya gini. Tapi ternyata itu yang terjadi.
Gitu nih Ken, silahkan dilanjut. Mau Alvin atau siapa lagi? Itu tadi kayaknya Alvin raise hand ya tadi. Saya boleh Boleh Vin, gak apa-apa. masih menanggapi tentang ideologi boleh? Boleh. Santai aja. Apakah ideologi dalam film itu juga menjadi goals sebuah film? Penyampaiannya dari si film ke penonton itu apakah juga menjadi goals? Gitu aja sih. Oke. Kalau aku lagi yang jawab. Aduh. Ini takutnya nanti diserang lagi ya kan. Cuman menurut aku bisa, karena kalau pakai contoh yang tadi misalnya G30 SPKI, kayaknya kelihatan banget di mana film ini nih kayak memiliki tujuan atau mereka punya goals di mana komunisme ini tidak baik di Indonesia, sifatnya buruk dan lain-lain, ada serangan kayak gini begitu. Jadi mungkin bisa jadi ideologi ini menjadi salah satu contoh gimana caranya membentuk masyarakat yang memiliki pemikiran kalau Indonesia nih nggak cocok sama komunisme, cocoknya seperti ini. Itu juga bisa. Tapi mungkin Miss Vita mau menanggapi tambahan juga nggak apa-apa. Asal aku jangan di-mute loh ini loh. Aku bukan ini, takutnya dikira DPR nih Miss Vita. Takutnya main nge-mute kan. Cuma nggak apa-apa. Kamu kan DPR live. Good. Seneng banget. Rapper. Lainnya Miss deh. boleh nanggapin nggak? Ya boleh, aku tuh diem aja harusnya. Oh iya, Siapa oke. yang mau nanggepin? Jemparing. Aku Rufus, aku bantuin kamu, aku nggak nyerang. Oh, kirain mau. Kita kan teman. Kalau menurutku sepertinya konteks ideologi itu dicapai, ideologi yang disematkan di film itu ingin dicapai, kayaknya itu bisa nyambung ke sudut pandang teori yang kemarin, ekonomi politik. Jadi kalau kemarin itu, kalau ekonomi politik itu kan film itu dianggap sebagai media massa dan di situ digunakan oleh penguasa tertentu untuk menyampaikan ideologinya. Makanya contohnya waktu itu film Parasite itu menggunanya tuh si pengkarya film ini itu memang ingin menyampaikan bahwa pembangunan rumah di Korea tuh belum rata, soal yang saya basement dan sebagainya. Kayaknya kalau soal ideologi itu pengen nyampe ke masyarakat, orang tuh tahu, orang tuh mengiyakan, sepertinya jatuhnya di ekopol, dan itu memang kan pelan-pelan hegemoni. Jadi ada tapi tidak terasa seperti itu. Karena kalau yang marxisme kayaknya itu tadi cuma nyampein terserah kamu deh gimana, kayak gitu. Mungkin gitu. Alvin. Ya. Iya, menurutmu gimana Rufus sama Jemparing? Sudah jawab pertanyaan? Sudah. Oke. Jangan lupa loh, kelompok tuh punya pertanyaan 4. Saya copy paste di chat biar gampang. Silakan. Ya, jadi jawab. hari ini pokoknya konteksnya itu menganalisa sebuah film dari sudut pandang psikoanalisis, psikologi, dan marxisme dan antek-anteknya itu. Gitu. Jadi mungkin kalau menggunakan film dengan basic dari materi yang kita samakan, nggak apa-apa. Jawab pertanyaannya juga boleh, gampang kok. Apalagi anak psikoanalisis sama psikologi. Aku sama Ines membuatnya tuh buat kalian. Ayo guys, kalau masih bingung, apa udah ngerti semua teman-teman? Kalau udah ngerti, boleh jawab pertanyaannya. Tapi kayaknya soal ideologi pasti udah ngerti semua lah tadi jawabannya, udah mantap juga. Apalagi soal psikologi, pasti pada bisa lah. Tapi kayaknya dari tadi kan pertanyaan baru ideologi ya, mungkin ada yang mau tanya soal psikoanalisis atau psikologi juga nggak apa-apa. Maksudnya kita terbuka sama tanya jawab kayak gitu. Kebetulan contoh film untuk analisa yang psikoanalisis psikologi itu menggunakan film anak-anak. Mungkin teman-teman udah nonton merasa, masa sih jam Nes, masa kayak gitu boleh kok. Dan itu film cuma 14 menit. Kalau mau colong-colong lihat bentar kayaknya juga nggak apa-apa.
14 menit doang, cepat dan bisa kita diskusi soal film itu atau filmnya juga. Betul. Tapi kalau bisa misalnya sangat tertarik nonton 2 kali jadi setengah jam juga nggak apa-apa, dilanjutin aja. Jadi dua kali setengah jam gitu nonton nggak apa-apa. Tanya jawab nanti belakangan mah nggak apa-apa ya. Rufus, kamu tuh bukan dosen di sini, nggak usah ngatur-ngatur. Oh iya lupa. Maaf ini suka lupa diri. Nanti kalau ada yang mau jawab, dapat paket nasi daging dari Rufus dikirim dari Cilacap fresh langsung. Yuk, jawab yuk. Ngirimnya fresh. Sampainya sini. Ngirimnya fresh ya. Tapi nyampe rumah rada-rada bau, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau tetap nyoba, sikat aja. Murah banget loh guys, cuma 22.000. Nah ini ideologi namanya. Bayar. Bayar. Ini nggak bisa. Kalau gratis saya kapan kayanya, Miss? Maksudnya kan tujuan kan buat duit ya. Cuman ya, itulah. Itu kapitalis tuh, marxis banget. Nah, teman-teman yang lain, ini sebenarnya pertanyaannya menarik-menarik sih. Kayak nomor 1 itu teori atau sudut pandang psikoanalisis dan psikologi bisa digunakan. Nah itu ketika kalian melihat film yang sama lah, minimal yang kemarin kita bahas itu sama, atau kalian sempat diskusi tentang tentang film yang sama. Tapi dari sudut pandang psikoanalisis itu terus gimana? Padahal yang kemarin tuh filmnya apa ya? Misalnya kelompok yang kemarin ya bahas itu, mencoba bisa nggak sih itu dari sudut pandang psikoanalisis itu kayak apa sih, kayak gitu. Jadi apa? Itu yang pertanyaan pertama. Lalu yang kedua itu film yang ada hubungannya dengan marxisme itu apa sih yang bisa kelihatan? Sebenarnya dari paradigma sih bisa ya. Paradigma fungsionalisme itu sama marxisme itu sebenarnya agak kuat-kuat banget ya. Udah lupa itu paradigmanya ya. Wes nek lupa, pokoknya yang penting tuh aku kasih kisi-kisinya. Interteksnya gimana? Interteks itu di luar film ya. Kayak tadi Niken nanya tentang ideologi, Alvin juga. Nah, ideologi itu berarti kayak produsernya itu membawa apa di situ. Produsernya atau kalau dari film-film Korea kan sebenarnya ingin mengenalkan budaya Korea. Jadi secara ideologi mereka punya tujuan. Ini kalau ada yang mau jawab langsung raise hand loh ya. Saya tuh ngomong hanya untuk ngisi waktu aja sih. Terus nomor 3. Salah satu sutradara yang membuat film dengan tema kritik terhadap kelas sosial. Wah, ini kalau yang Indonesia saya tahu siapa. Lalu nomor 4, contoh yang memiliki, ini gimana ini? Berikan contoh film yang memiliki unsur psikologi atau psikoanalisis dan pada unsur mana yang lebih condong. Oh, berarti perbedaan antara dua itu ya, Nes ya. Dari dua itu apa, lalu dia kebanyakan di mana. Kayak film misalnya yang paling mungkin ada yang mau memberi dari pertanyaan ini, teman-teman lain menyebut film apa sih yang psikoanalisisnya itu kuat. Nah, sebut aja. Yuk, Resen yuk. Bisa juga kita bahas bareng teman-teman. Nah, gitu. Kita semua banyak kok, ada juga di contoh PPT juga. Kalau merasa emang iya ya jam di mananya, emang di mananya, nah. Kegampangan ya materinya ya. Mereka enjoying suara kalian loh. Oh, suaranya. Audio. Kalau satu arah ya, kayak bikin podcast. Kayak televisi. Enggak apa-apa, kita ngomongin siapa yuk. Ngomongin yang ada di sini, enggak tahu kok. Tapi ini media era baru. Apa, Fus? Kalau mau nanya langsung ke psikoanalisis atau psikologi aja ya. Ideologi kayaknya cukup banget tadi. Gini, aku nanya aja sih. Ya udah, aku ke psikoanalisis aja. Kalau nonton film horor itu dampaknya kayak ada teori ini bisa masuk nggak sih? Maksudnya ada genre-genre tertentu yang ada hubungannya sama teori ini nggak? Misalnya kalau teori Marxis itu berarti genre-nya lebihnya kemana? Jadi kita saling silang
kemarin topiknya genre, terus sekarang topiknya Marxis sama psikoanalisis. Nah itu bagaimana kalian menghubungkan itu kecenderungannya, kalau ini biasanya apa? Ines mau? Moderator ya. Kayak badminton ya, dilempar-lempar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Mas. Emang. Tapi yang lain boleh jawab loh, maksudnya nanti kelompok udah presentasi dapat poin lagi. Oh. Kalau menurutku ya, Miss, kayaknya Ya. kalau disambungin ke genre khusus kayaknya enggak deh, karena ini lebih ke gimana karakter ini memiliki perilaku deh kayaknya, Miss. Kalau menurut saya ya, karena dia kan lebih ke the mind, misalnya penonton ataupun karakter, pokoknya subjek atau orang yang ada di dalam atau menonton si film ini. Kalau misalnya menyangkut genre secara langsung, menurutku sih enggak ya. Nggak tahu kalau yang lain tapi. Sebenarnya soal genre-nya juga nggak ada yang khusus banget tuh, nggak ada, Mem. Karena ini juga kemarin ketika aku searching, aku gali di internet film dengan tema psikologi atau psikoanalisis. Tapi kemudian aku baca apa sih sinopsisnya, terus aku tonton trailernya, yang nggak ada beberapa yang memang bahasa kemudian jatuhnya mental health issue seperti materinya Ines itu ada beberapa kayak bipolar, anoreksia, kemudian macam-macam. Kemudian ada juga film posesifnya Adipati Dolken, itu kan sebenarnya cerita romance. Kalau kita lihat poster terkait kita cara analisis genre, lihat posternya, lihat logonya, oh ini dua sejoli. Tapi sebenarnya kita gali itu juga bisa psikologi sama psikoanalisis, yaitu tentang ketergantungan. Jadi sama seperti Ines, belum ada sih genre tertentu yang itu jadinya mental health, tapi untuk yang umum juga bisa gitu loh dilihat, karena tadi fokusnya ke pribadi, main gimana sih dia mengasah sesuatu, dia punya pengalaman apa, punya trauma apa, terus dia alam bawah sadar gimana, alam sadarnya gimana, kayak gitu sih kalau ngeliat, karena nggak ada yang fokus banget gitu. Yang kemarin Parasite bisa juga mau dilihat sisi psikologi psikoanalisisnya, mungkin dari mereka punya persepsi gimana, terus identifikan anak sama ibunya tuh mirip banget tuh karakternya, nipu semua orang, terus gimana bikin strategi keluarga itu harus bisa masuk semua tuh rumah. Nah itu masuk bisa di identity, terus ke identifikasi juga bisa. Kalau yang lain mungkin Anya, Tinka. Rufus kayaknya ngerti banget deh. Oh, mantap banget. Aku mau coba jawab. Oh, itu tuh ada yang mau jawab. Iya, silakan. Siapa ini tadi? Nancy. Monggo Nancy. Silakan. Mau coba jawab yang nomor 4 dong. Yang film dengan unsur psikologi atau psikoanalisis. Jadi ada film baru, itu judulnya I'm Thinking of Ending Things. Jadi kalau menurutku itu tuh lebih condongnya ke psikoanalisis. Karena kenapa? Kalau kita nonton tuh kesannya tuh kayak sebenarnya itu cerita yang biasa aja, sepasang kekasih, terus yang cowoknya mau ngajak ceweknya buat berkunjung ke rumahnya, terus ketemu orang tuanya kayak gitu. Tapi ternyata di sepanjang perjalanan itu sebenarnya dialog-dialognya, terus kayak perbincangannya, terus bagaimana si cewek itu melihat keluarga cowoknya, terus dia kayak merasa terheran-heran, kok kayak gini. Ada yang di suatu waktu dia lihat foto, terus dia bilang, lah ini siapa? Maksudnya dia mempertanyakan banyak hal kayak gitu dalam pikiran. Nah, terus kalau teman-teman nonton filmnya di akhir itu, spoiler dikit ya jadinya, terus di akhir itu ternyata nanti teman-teman bakal lihat ada seorang pembersih atau cleaning service gitu, bapak-bapak. Nah, ternyata di dalam dialog-dialog itu juga si cewek itu tuh merasa menemukan banyak kebingungan, terus dia mempertanyakan jati dirinya siapa, terus kayak dialog-dialognya tuh terkesan mencekam gitu loh. Nah, ternyata pas di akhir itu tuh sebenarnya itu tuh adalah cerita dari si bapak yang pembersih
cleaning service itu. Jadi apa scene yang di awal yang sudah diceritakan tentang sepasang kekasih itu tuh sebenarnya adalah bagaimana si bapak itu bergumul dalam dirinya kayak gitu. Nah, jadi dia mempertimbang sebenarnya tuh endingnya nanti bapaknya tuh meninggal, mati gitu kan. Nah, ternyata dialog yang diceritakan dalam kisah sepasang kekasih itu adalah pergumulan antara dirinya sendiri. Dia mau apa ya? Dia kayak merasa bingung dia harus seperti apa. Akhirnya dia bunuh diri kayak gitu. Jadi aku pikir kalau itu psikoanalisis karena it-nya adalah dia tuh seperti judulnya I'm thinking of ending things, bagaimana akhir semuanya. Apakah dia akan mati atau bagaimana. Kemudian dia dihadapkan dengan keadaan lingkungannya harus seperti apa, dengan nilai-nilai moral atau segala macam. Akhirnya dia memilih apa yang dia pilih itu, kayak gitu. Makanya aku pikir itu psikoanalisis dan memilih film ini. Itu kayaknya juga bisa dikaji kayak ini loh, sama penyakit yang psikosis kalau nggak salah ya, neurosis sama psikosis. Nah, psikosis ini membahas di mana seseorang ini nggak bisa terjun ke realitanya dia. Jadi dia tuh terikat terus sama fantasinya dia. Jadi dia tuh kayak tadi yang dibilang sama Nancy, dia itu kayak terjebak di dalam otaknya dia, kayak dia nggak tahu mesti ngapain. Terus akhirnya karena penyakit ini dia terjebak di dalam fantasinya dia akhirnya ada timbul ketakutan, anxiety, terus dia juga ada projection kayak gimana dia melihat sesuatu, kayak misalnya melihat dirinya jadinya self hatred atau dia benci semua orang karena dia merasa kayak orang lain kayak nggak ada yang ngerti dia, bisa kayak gitu juga. Kayak gitu guys, mantap kan, banyak yang bisa dikaji, mantap. Siap. Thank you Nas. Iya, thank you Nancy. Oke, Jack ada raised hand nih. Ya, gimana Jack? Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan nomor 1 udah dijawab belum sih sebenarnya? Oh, belum ya? Aja. Makanya itu saya datang untuk menjawabnya. Mantap sekali. Tapi ada sedikit kebingungan di dalam diri saya nih sebenarnya. Tapi ya udahlah. Saya mencoba menjawabnya dulu. Okay. Bagaimana teori atau sudut pandang psikoanalisis dan psikologi bisa digunakan dalam sebuah karya film? Kalau pertanyaannya bagaimana itu menurutku agak salah ya. Bukan agak salah sih, agak kurang. Soalnya teori, menurutku ya, teori sudut pandang psikoanalisis dan psikologi itu bisa digunakan dalam setiap film. Karena seperti yang Jemparing omongin beberapa menit lalu, yang panjang lebar itu, di setiap film pasti ada psikologi. Kamu pasti menemukan ego, super ego dalam setiap karakter. Permasalahannya adalah seberapa sering ditunjukkan hal itu dari karakter A misalnya, atau tokoh utama, atau misalnya tokoh-tokoh lain. Menurutku, dan ini dipakai bukan, kalau buatku bukan cuma tentang mental health doang sih, soalnya ini menyangkut sifat. Dan ketika misalnya teori ini dipakai, dia bisa ngelihat karakter orang, dan ketika tahu karakter, maksudnya tahu segala macam dari sifat orang itu, akan tercipta menurutku ya suasana yang baru gitu loh dalam setiap film, dalam suatu film. Misalnya kalau dalam film horor ada paling ada orang yang sok pemberani, itu kan pasti dia pemberani karena apa? Paling bisa dianalisis juga pakai psikoanalisis dan teori psikologi. Dan menurutku ketika menganalisis hal tersebut, yang lebih kelihatan sih warna-warna, kayak kalau misalnya dalam IG itu ada paletnya gitu loh, ada kayak warna ini cocok sama warna ini, warna ini cocok sama warna ini, ngerti nggak sih? Kayak tiap karakter itu ada kecocokannya masing-masing. Dan ketika karakter A, misalnya karakter orang yang pemberani ditemuin sama orang yang penakut tapi pemalu, itu nanti bakal seperti apa. Dan
menurutku hal itu yang membuat menarik sih dari menganalisis film pakai teori-teori ini. Dan kembali lagi aku punya sedikit kebingungan sih, sedikit aja, sedikit bener nih. Iya, gimana tuh? Boleh. Ya, aku ngeliat dari PPT-nya sih. Psikoanalisis kan tujuannya itu menyembuhkan masa lalu, ya kan? Kayak apa aja gitu. Tapi ketika misalnya psikoanalisisnya itu kan alam sadar dan alam bawah sadar itu tujuannya bukan menyembuhkan masa lalu. Soalnya ada tulisannya di sini nih, di tempatnya siapa nih? Nggak tahu aku. Ya. Aku malah bingungnya pertanyaanku ya, yang buat aku bingung tuh apa psikoanalisis itu selalu menyembuhkan masa lalu ketika itu menyangkut dengan alam sadar dan alam bawah sadar, atau tujuan dari psikoanalisis itu memang cuma untuk menjalankan apa yang telah dialami. Menjalankan apa yang telah dialami itu gimana maksudnya ya? Kayak tenang. Kayak gini loh, kayak kalau menyembuhkan pasti ada luka. Atau menyikapi ya kan? itu maksudnya gitu. Menyikapinya kayak emang kayak kebiasaannya dia gitu loh. Bukan untuk menyembuhkan. Iya. Tapi kayak emang kebiasaannya dia gitu loh. Iya. Jadi kan tadi kalau misalnya saya Terima kasih dulu ya, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Terima kasih juga udah nanya, mantap. Jadi kalau misalnya psychoanalysis itu kan tadi yang identification, dia itu membahas mengenai bagaimana seseorang ini menjadi dirinya itu dikarenakan pengalamannya dia. Jadi emang benar kalau misalnya psychoanalysis ini digunakan untuk menyikapi masa lalu sehingga dia bisa menghadapinya gitu loh. Jadi dia nggak terikat sama traumanya dia gitu, sama pengalaman-pengalaman dia, baik mau baik atau buruk. Tapi kan yang trauma biasanya buruk ya. Jadi maaf ada hujan kedengeran nggak? Terus ya itu tadi memang menyembuhkan itu kan kembali lagi ke orangnya. Kira-kira dia bagaimana menyikapinya. Jadi ya gitu. Maaf guys, gak ada suaranya kan. Suaranya nggak jelas. Hujan nggak bisa. Ya jadi kayak gitu Jack. Terus tadi untuk tanggapan yang jawaban nomor 1, apa ada yang lain, ada yang mau jawab lagi sebelum dibahas sama kelompok? Gimana guys? Oh ini ada mungkin 2 kayaknya, aku nyampein kayak ekspektasiku mungkin salah ya untuk menginterpretasikan kata-katanya. Aku sebenarnya memberi pertanyaan nomor 1 itu harapannya tuh karena aku ada kasih contoh tuh kalau ada beberapa karya seni yang itu basicnya itu psikoanalisis sama psikologi. Jadi ada novel, ada puisi, dan ada film. Kemudian film yang kami pakai pun itu ternyata ada gitu, baik dari teks interteksnya itu ada latar belakang psikologisnya, ada latar belakang psikoanalisisnya. Nah sebenarnya tuh di nomor 1 tuh aku membayangkan yang mau menjawab itu kayak gitu. Jadi misalnya kayak bisa jadi contohnya tuh bisa jadi dari pengalaman atau jadi cerminnya atau reflektif atau sama atau kebalikannya dan sebagainya. Ya gitu sih, tapi nggak apa-apa. Makasih ya Jack Silaban. Sorry. Yang lain mau jawab nomor 1 nih, dari tadi ada Niken sama ada Gina, mantap sekali. Dari tadi Gina dulu deh. Gina belum kan? Aku tuh mau jawab nomor 4 sebenarnya, tapi yang lebih ke psikologinya. Kalau Nancy kan tadi psikoanalisis. Ini nggak apa-apa aku jawab nomor 4. Kalau Niken gimana? Kalau Niken apa-apa ya. Oh ya nggak apa-apa. Nah jadi kalau dari aku itu film The Devil Wears Prada. Masih baru nonton soalnya, jadi masih nyangkut. Nah kalau di film itu kan kalau teman-teman udah nonton, awalnya tuh kan si Anne Hathaway itu, si Andy itu kan nggak ngerti apa-apa nih soal dunia fashion. Terus dia kayak diterima untuk kerja di majalah runway yang fashion banget. Nah terus awalnya itu dia kayak jadi diri dia sendiri. Ya udah dia nggak ngikutin yang lain walaupun dia bekerja di dunia fashion. Namun ada satu titik yang kayak Miranda tuh
kayak ngomongin dia gitu. Nah, terus Andy tuh kayak tiba-tiba mau berubah kayak gitu, mau berubah seenggaknya lebih modis kayak gitu. Nah, terus lama-kelamaan itu ya dia jadi bekerja jadi baik, bagus. Terus ada satu scene itu pas mereka di Paris, Miranda tuh kayak bilang kalau misalnya Andy tuh kayak Miranda tuh ngelihat si Andy tuh kayak dia, kayak Andy itu udah berubah jadi kayak Miranda kayak gitu. Miranda ini si bosnya. Nah, aku tuh psikologinya tuh si Andy ini jadi kayak terpengaruh sama lingkungannya. Awalnya tuh dia tuh sadar, dia tuh mau berubah demi pekerjaannya. Tapi lama-kelamaan dia tuh kayak terbawa suasana kayak gitu loh, kayak terbawa arus. Sampai-sampai dia tuh jadi kayak mirip sama si bosnya. Jadi kayak 11-12 gitu loh sama bosnya. Nah, terus tapi spoiler dikit nggak apa-apa ya, kalau yang belum nonton. Nah, tapi pada akhirnya itu dia tuh kayak sadar gitu loh, kalau dia tuh berubah, dia tuh nggak baik, dia tuh udah balik tahu lagi nih mana yang benar, mana yang buruk. Akhirnya dia tuh balik lagi jadi diri dia yang dulu, dia yang mengejar cita-citanya kayak gitu. Bener nggak sih? Menurut aku sih kayak gitu kalau psikologi. Terus juga ini tuh diambil dari kisah nyata. Kalau misalnya penulisnya ini mengalami hal yang serupa. Jadi mungkin nggak sih kalau misalnya penulisnya ini bikin novel, awalnya kan novel, bikin novel ini kayak untuk kayak healing mungkin, atau cuman sekedar berbagi cerita kayak gitu. Kasih. Oke. Mantap. Ya. Ya. Psikologi itu memang tadi disampaikan kalau itu psikologi itu melihat bagaimana pribadi seseorang itu terbentuk dan berkembang karena relasinya. Nah, kalau dari, kan aku belum nonton juga, The Devil Lele itu, kalau dari ceritanya Gina itu, aku lihat iya, jadi kan dia di tempat kerjanya itu, kemudian dia awalnya seperti apa, kemudian melihat sekitarnya, melihat role modelnya, melihat bosnya, kemudian dia mengikuti itu, dia kan di situ berkembang tuh di situ. Tapi kemudian dia bisa akhirnya juga bisa menilai mana baik buruknya. Nah, kalau dinilai baik buruk itu malah bisa juga itu berarti dia menggunakan kognisinya. Jadi kognisi itu proses berpikir seseorang ketika memutuskan sesuatu. Itu berarti bisa juga, itu masuk sih di psikologi, bisa Gina, masuk banget gitu. Bisa dari itu sih, kan berkembang sih. Siapa, Anne Hathaway ya? Iya, nonton ya nanti ini jembat. Aduh, nanti nonton, besok nggak ngerjain tugas dong. Oke, thanks Gina, referensinya masuk kok, bisa di psikologi karena itu proses perkembangan karena sekitarnya. Jadi apa lagi ya? Niken. Niken. Silakan. Aku mau nyoba jawab nomor 3 sih, boleh nggak? Iya, boleh. Silahkan. Jadi kalau menurutku salah satu sutradara yang membuat film dengan tema kritik sosial terhadap kelas sosial tuh salah satunya tuh Mauli Surya. Salah satu judul filmnya, ini judul film UTS kelompokku sih, Marina si pembunuh 4 babak. Nah di situ tuh, maaf ya agak spoiler dikit, maaf yang belum nonton, seru. Jadi di sini tuh kelihatan ketimpangan sosialnya itu di mana bahwa tidak meratanya kesejahteraan sosial di Indonesia dulu. Soalnya tuh aku ngelihatnya kayak di sini tuh kan si Marina ini spoiler dikit ya. Jadi si Marina itu punya suami, tapi karena si Marinanya itu nggak punya uang, jadi dia tuh malah memumikan suaminya gitu. Jadi benar-benar ditaruh di ruang tamu gitu. Jadi kan ditaruh di ruang tamu gitu karena dia tuh nggak punya uang buat menguburkan suaminya. Nah, ketimpangan sosial di sini juga bukan hanya ketimpangan sosial kaya dan miskin, tapi antara perempuan dan laki-laki, di mana di sini tuh perampoknya yang datang ke rumah Marina itu seakan-akan kayak meremehkan si Marina ini kayak cewek doang sendiri, janda lagi. Nah, di situ juga kan ada ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Nah, menurutku di situ sih.
Udah kalau aku itu. Mantep banget, Niken, jawabannya top. Top, Marco top. Oke, bagaimana yang lain? Apakah ada yang mau jawab lagi? Aku nanya dong. Oh, boleh, Miss. Mantap. Jadi untuk garis pembeda yang paling tebal untuk psikoanalisis sama psikologi itu apa? Misalnya aku mau bahas psikoanalisisnya, berarti aku ininya atau gitu. Dalam satu film yang sama bisa nggak aku hanya psikoanalisisnya atau aku psikologinya gitu, bisa nggak? Gimana, Jem? Ines sama aku. Ikut. Aku coba dulu. Ines coba ngelengkapin ya. Oh, mantap. Oke. Jadi aku kan sebenarnya kalau di PowerPoint tuh bikin pembedanya tuh aku buat kayak sama sih dulu. Jadi kayak cakupannya, tujuannya, habis itu goalsnya kayak gitu. Nah, tapi aku pribadi kemudian menangkap bedanya psikoanalisis sama psikologi itu tadi sih sebenarnya cakupannya. Jadi kayak pas tadi Gina bilang psikologi itu filmnya masuk apa enggak, menurutku iya, karena dia ceritanya itu tentang pribadi si Anne Hathaway yang berkembang itu. Nah, kalau di psikoanalisis itu kan psikologi kan melihat bagaimana pribadi seorang itu berkembang karena sekitarnya. Itu ada catatan dibahas juga soal relasinya. Nah, kalau psikoanalisis itu lebih ke konflik internalnya tuh loh, Miss. Jadi faktor internal dia sendiri. Jadi entah motivasi, emosi, yang nanti juga bisa ada prejudice kayak gitu-gitu. Jadi kalau psikoanalisis itu perkembangan pribadi yang dilihat dari faktor internalnya, konflik faktor internalnya dia. Jadi ada pergulatan batin kayak gitu-gitu psikoanalisis. Nah, kalau psikologi itu perkembangan pribadi juga, tapi relasi sekitarnya. Ines? Oh iya, mungkin perkembangan internalnya itu lebih berfokus ke mindnya dia, gimana dia punya persepsi, gimana dia tadi cara pikir, bagaimana dia emosinya dia gimana, terus cara pandang dia kayak gitu, Miss. Mantap. Kalau yang pertanyaan kedua aku tadi, satu film itu bisa nggak dilihat? Aku psikoanalisisnya aja deh, psikologi, bisa nggak? Bisa nggak, Jom? Kayaknya bisa sih. Cuma kalau yang film kami tonton tuh karena nggak terlalu dalam, jadi kami dua-duanya, karena nggak ada karakter si empat anak ini tuh nggak jelas loh condong kemana. Jadi kalau kami pakai semuanya, tapi bisa kok memungkinkan untuk satu aja. Mungkin bisa dari sisi tokoh utamanya doang, pergulatan batinnya, bisa juga nanti dia sama orang sekitarnya kan juga bisa. Memungkinkan sebenarnya. Oh, jadi misalnya satu film aku lihat psikoanalisisnya, berarti aku tidak akan melihat bagaimana dia berelasi ya sama orang lain. Gitu. Kalau yang psikologi, relasinya dia dengan orang lain mengubah apa gitu ya. Nah, sekarang kalian pasti sudah nonton Frozen kan, yang pertama. Nah, dua juga sudah. Yang pertama aja yang karena aku punya mahasiswa bimbingan meneliti tentang Frozen kan. Cuma dia bicara kostumnya sih. Dia pakai S. Apanya? Ya pakai S. Pembahasannya Miss kan dia Frozen. Frozen. Garing. Aku nggak paham. Itu loh, pakai Z ya, Frozen. Iya. Frozen. Lupa toh. Gini, iya, jadi dia membahas kostum. Dia membahas kostum, perubahan transformasi kostumnya si Elsa di awal sampai akhirnya yang terakhir itu seperti apa. Nah, di situ ada transformasi yang bisa dilihat secara psikoanalisis dan psikologi ya. Tapi itu urusan dia. Tapi maksudku aku hanya memberi petunjuk bahwa itu kayak gitu. Maksudnya aku tidak akan bahas. Nah, bagaimana kalian melihat si perubahan, kan ada transformasi. Aku melihatnya loh ada transformasi atau apa sih yang terjadi pada Elsa supaya aku lebih paham lagi. Pura-puranya aku ya lebih paham ya. Biar teman-teman lebih paham. Oh, psikoanalisis itu Elsa kan mestinya ya minimal 90% udah nonton. Kalau psikoanalisis itu berarti Elsa dilihat ketika dia ngapain. Lalu kalau yang psikologi gimana? Ines mau coba. Kalau aku tuh malah gini, Miss. Aku tuh tadi pengen nyanggah jemparing kalau menurutku kayak mereka tuh nyambung gitu loh, Miss.
Ya, Ciam sanggah dulu deh. Jadi kayak gimana cara pikir seseorang itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan luar. Aku mikirnya kayak gitu, Miss. Jadi kayak gimana si Elsa ini memiliki projection self-hatred ke dirinya ini, gimana dia mikir dirinya ini kasar, dia dirinya ini berbahaya untuk adiknya ini, dikarenakan dia pernah nggak sengaja kan melukai adiknya ini. Terus orang tuanya ini langsung ada respon negatif dari orang tuanya ke si Elsa ini yang merasa kayaknya, terus Elsa ini langsung kayak gara-gara si orang tuanya ini ngelihat dia negatif, makanya dia langsung kayak cara berpikirnya dia, gue ini negatif, gue ini nggak boleh deket-deket sama adik gue mendingan di kamar sendiri aja, gue nggak bisa berhubungan dengan dunia luar karena itu bakal melukai orang lain, membahayakan orang lain gitu, misal gue pikirnya kayak gitu. Aku pikirnya gitu, Miss. Gak tau kalau Jempari. Itu yang apa? Yang Ines itu apa? Yang psikologi? Atau yang psikoanalisis. Banyak menurutku Ines kan tadi yang bergabung sama psikologi dari dunia luar. Berhubungan kan. Jadi sebenarnya ini kan aku juga bilang di awal kalau ini tuh sebenarnya bahasanya sama, cuma fokusnya itu beda. Nah, kalau memang nanya bedanya, aku bilang bedanya itu. Tapi sebenarnya itu tadi benar sama kata Ines, ada keterkaitannya. Nah, aku juga mau jawab Frozen-nya tuh kayak Ines, benar. Jadi psikoanalisisnya tuh dia di pikirannya kan dia menanamkan juga kan setelah pas yang masalah childhood-nya itu, dia mulai gede terus dia mencari jati dirinya sendiri. Itu kan juga itu namanya separation juga, pemisahan efek dari keterikatannya itu. Jadi yaitu itu dua fokusnya beda, tapi itu dalam ranah yang sama, jadi bisa berkesinambungan, jadi bisa ditarik juga, ini juga bisa karena ini, ini karena ini, itu sih sebenarnya. Mungkin mau lebih berfokusnya kemana bisa dibahas lebih lanjut, tapi pasti ada faktor psikologi atau faktor psikoanalisisnya di antara pembahasan itu, Miss. Jadi kayaknya kalau misalnya satu tok gitu nggak bisa kayak langsung satu gitu tanpa alasan yang lainnya, itu nggak bisa kayaknya. Karena dia berhubungan gitu, Miss, menurut saya. Oh, berarti ini nggak ada masalah psikoanalisis aja, nggak kayak gitu ya, nggak usah diurusin itunya ya. Iya, bisa. Soalnya ini kan dipisah. Kalau mungkin ini juga sih tentang psikologi, dia berhubungan atau relasi sekitar individu. Jadi ketika dia membentuk diri si Elsanya bahwa aku tuh orang jahat itu dari orang tuanya. Kalau dari adiknya enggak kan, langsung salah kita kalau dari adiknya enggak. Adiknya kan malah pengen saat masuk kamar, pengen main. Berarti itu dari orang tuanya, sama yang menyebut dia monster itu loh. Ada kayak Perdana Menteri atau apa itu yang you are a monster. Nah, itu juga masuk ke situ toh. Berarti gitu kan maksudnya. Cara melihat siapa menyebut apa yang membuat dampak dia membentuk jati dirinya. Terus inspirasinya itu ya bagus juga, Jemparing, ketika akhirnya dia ya daripada membahayakan, lebih baik dia nggak main sama adiknya. Itu pertama kan, inspiration pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ini semiotik banget, yaitu kaos tangan. Dia harus pakai kaos tangan sampai akhirnya ketika dia ada pergulatan batin kan. Psikoanalisis itu sebenarnya konflik, iya kan, ada yang ditulis itu. Iya. Ketika dia mau mencopot, mau menerima tongkat itu loh, dia kan bingung toh. Yang nggak berani. Copot nggak ya? Ketika dicopot kan langsung kesaktiannya muncul kan. Jadi titik. Lah, ya iyalah. Iya benar, Miss. Dia ya. Masuk power ya, harusnya power. Ya. Itu akhirnya dia bisa mengubah atau karena dia masih merasa aku belum bisa mengontrol ini kan. Mengontrol kesaktiannya. Kekuatannya. Kekuatannya. Betul. Nah, itu pergulatan batinnya di situ kan. Akhirnya dia melepas. Ternyata terjadi lagi. Memang dia bisa membahayakan. Jadi kekuatannya itu malah merugikan. Nah, itu dikonstruksi dengan kejadian-kejadian itu ya. Sama alamnya juga menjadikan semuanya jadi beku, macam-macam kayak gitu kan. Nah, ya itu. Kalau tentang ada film yang ada contohnya, jadi kita bisa
melihat bagaimana itu. Oh, ini ada yang Siapa resen nih? lagi. Ara. Oke. Para Rara, silakan. Marsis ya, Sebenarnya Marsis ya. kepencet tapi nggak apa-apa. Alah. Yang Enggak. bener, jangan Ini malu-malu. apa Belum apa namanya? Bentar dulu. Jadi sebenarnya kalau memastikan lagi psikoanalisis itu lebih ke apa pergulatan di diri dia sendiri. Terus kalau psikologi gimana lingkungan mempengaruhi dia gitu, bukan sih? Bener gak? Terus kalau misalnya kayak imperfect gitu, nah itu berarti juga mencakup keduanya ya. Maksudnya setipis itu gitu. Maksudnya berarti itu bisa di apa sih ini tuh dianalisis ya berarti pakai dari psikologi maupun psikoanalisis gitu ya. Bisa Bener gak? banget, mantap. Ya, kalau kamu mengambil bagaimana sih Rara berkembang tentang bentuk khususnya dia, tentang bagaimana ukuran cantik, kemudian dia bagaimana dia memutuskan mau datang ke sekolah yang sama di atau gimana, bisa. Oh, oke, berarti tergantung misalnya aku juga gitu ya mau analisis dari lebih ke arah sudut pandang yang mana gitu. Nah, kebetulan kan hari ini analisis psikologi, jadi ke sana. Oh iya, oke. Boleh banget buat jadi bahan UTS. Iya, Terus bener, ini, bener. oke, terima kasih. Sama satu lagi sebenarnya mau jawab yang nomor 2. Tadi sebenarnya tapi contohnya sama kayak Niken sih. Kebetulan kemarin aku nulis yang buat feminisme kemarin juga Marlina. Nah terus Marlina ini aku juga lihat kan Marxisme tentang pokoknya kritik sosial, politik, ekonomi gitu ya. Selain yang tadi udah disampaikan Niken juga kan pas Marlinanya lapor ke kantor polisi, itu kan ternyata Pak polisinya masih main pingpong. Nah, jadi kayak itu juga sebenarnya mau merepresentasikan kalau menurutku ada kritik sosial juga di situ kalau proses hukum di Indonesia tuh masih susah banget gitu dan pada saat itu juga lagi tren banget gimana respon dari pihak berwajib ke pelaporan apa ya waktu itu lagi zamannya pemerkosaan apa ya atau apa gitu itu lagi rame. Nah itu juga nggak ditanggapi dengan baik gitu. Jadi istilahnya ya tetap ada juga kayak yang berkuasa yang duluan kayak gitu, yang berduit yang duluan dan sebagainya seperti itu. Jadi Marlina contoh yang oke banget sih menurut aku gitu. Gak penting ya, maaf ya. Terima kasih Rara. Terima kasih. Oh mantap banget. Yang lain gimana? Apa mau kasih contoh film atau kita mau bahas film? Ya, yang Rara tadi sebenarnya banyak banget ya dari Marlina itu. Saya pernah meneliti membuat artikel tentang itu, tapi lebih ke Sumba. Bagaimana Sumba, bagaimana lokasi. Saya interestnya kan tentang tempat, tentang city, tentang lokasi. Bagaimana ada padang gurun, tiba-tiba ada 2 perempuan menunggu, tiba-tiba jadi lebih ke sana. Nah itu kalau tentang ya dibahas Rara tentang pemerkosaan, itu ada banyak sekali lapisan kritik sosialnya. Yang pertama tentang, ini malah dikutip ya, nanti kalau ditulis di UTS. Siap, Miss, ada video menit siap mendengarkan, Miss. Ayo, Miss. Jurnalnya udah nggak, Miss. Oh gitu ya? Apa ya? Yang lain aja ya. Marlina aja, Miss. Gak apa-apa. Oke, aku nanya aja sih. Yang pertama, aku cuma merangkum. Si Niken tadi kan bilang masalah Marlina itu tentang contohnya di adegan tentang muminya itu kan, karena dia miskin. Berarti kan tentang itu. Lalu yang kedua tentang gender. Bahwa dia kan diperkosa kan sama si siapa namanya aku lupa. Terus yang ketiga si Markus, si Rara mengatakan di polisi itu kan sebenarnya kekuasaan. Lalu jadi relasi aja sih yang kalian lihat, polisi warga, perempuan laki-laki, walaupun laki-lakinya itu polisi. Itu kan berarti gender. Nah, dan juga secara intertekstual, pemerkosaan itu kan sebenarnya kalau dilihat dari prioritas polisi itu tidak urgent. Jadi jarang banget yang langsung lihat, karena sebenarnya dari sisi pemerkosaan sendiri kasusnya agak susah dibuktikan kan. Jadi misalnya itu, dan siapa yang lapor pemerkosaan?
cewek lagi kan, nggak mungkin cowok lapor pemerkosaan. Aku diperkosa cewek nih, gitu. Ya bukannya seneng gue malah gitu kan. Terus, gitu ya. Terus jadi yang cewek diperkosa, lapor, membuktikan susah. Satu lagi tentang gender adalah cewek diperkosa itu kan sebenarnya sudah kritik sosial bahwa dia itu ditaruh di bawah lah karena dia diperkosa, dia dipaksa, dia dipengaruhi, dia dikuasai. Kemudian apalagi ya? Siapa sih yang dirugikan kalau diperkosa? Entah itu cewek entah cowok, biasanya cewek. Jadi kayak gitu melihatnya sangat sangat berlapis-lapis, banyak sekali kalau yang di adegan itu dilihat. Itu sebagai contoh. Ya aku ngomongnya cepat supaya tidak dicatat. Padahal nanti direkam, Di-record. Nonton lagi. Ya, yang penting kalian kalau nulis ada sumbernya, kutipannya apa ya? Karena saya kan cuma ngomong nggak pakai sumber dalam kurung gitu. Kalian bisa lihat, oh kasus-kasus perkosaan itu, makanya kan ada si Rifka Anissa kalau kalian pernah dengar kan di Jogja, itu kan menolong orang-orang korban perkosaan. Karena jarang banget itu di lembaga bantuan hukum aja nggak melihat itu dengan serius gitu. Nah, si Marlina itu salah satu yang mengangkat itu. Oke. Yuk, apalagi? Udah? Oke, thank you, Miss. Gimana yang lain? Apa mau diskusi film lain? Atau ada pertanyaan lagi mengenai teori? Itu Nancy. Oke, Nancy. Silahkan. Sorry, kepencet. Ya. Kok bisa sih kepencet? Aku tuh mikir apa sih? Kamu memberi luka trauma buat aku loh, Nen. Kursorku tuh ketaruh di samping chat tuh Ya loh. ampun. Oh, iya bisa. Yang lain? Gimana? Permisi. Siapa nih permisi? Silakan. Iya, silakan, mari. Oh, Pak Mijel. Mau nanya, apakah ini harus membahas tentang film Indonesia aja? Boleh nggak sutradara luar negeri? Boleh Kak, banget. Boleh banget. Soalnya aku dari tadi nggak bisa menanggapi karena kalian bahasnya Indonesia. Aku nggak. Kita memperfilman Indonesia, Kak. Ya, maaf ya. Jadi aku tadi sebenarnya mau jawab nomor 3, cuman aku lihat-lihat dari tadi bahasnya tentang Indonesia kan, jadi aku kayak merasa ragu gitu. Coba aku mencoba aja sih. Nah, yang nomor 3 itu kan sutradara ya. Jadi sutradara itu aku tadi dari dulu sih memang suka sutradara yang namanya Miyazaki, Hayao Miyazaki kalau kalian tahu. Kalau kalian tahu filmnya Ponyo mungkin? Ya. Kayak tahu. Atau pokoknya animasi-animasi gitu. Nah, itu film si Hayao ini itu dia mengangkat film udah lama banget, dan film-filmnya itu selalu mengenai perempuan, walaupun dia masih kecil dan tokohnya memang gadis-gadis perempuan kecil maupun nggak sampai beranjak dewasa banget, itu menjadi superhero atau leader dalam suatu film. Jadi dia itu lebih fokusnya mengangkat karena dari kehidupan dia bahwa dia tidak punya anak perempuan, dia hanya memiliki 2 anak laki-laki, dan di dalam satu wawancara itu pernah dia ditanya kenapa filmnya itu selalu mengenai tokoh perempuan yang hebat. Nah, ternyata dia itu menjawab bahwa dia selalu ingin memiliki anak perempuan, tetapi dia nggak pernah mendapatkan itu. Jadi dari situ dia bikin film-film yang tokohnya itu mengangkat bahwa perempuan juga di mata dia itu bisa lebih hebat gitu, nggak hanya laki-laki gitu. Nyambung nggak sih? Nyambung, Kak. Mantap. Jadi ini analisisnya dari teks dan juga interteks. Wow, gila banget. Keren. Mantap. Gimana yang lain? Apa ada yang mau menanggapi? Kalau aku nggak asingnya sama tokoh Totoro-nya Kak Mizel. Oh, Totoro. Oh iya.
tapi belum pernah nonton juga sih. Coba deh Ya, nanti. gimana? Semangat jam. Soalnya aku kalau kartun sukanya nontonnya Disney. Makanya Frozen 2 aja nonton. Tapi makasih Kak Mizil, nanti akan aku tonton. Kirain Iya, itu Jarwo. film-filmnya dia bagus-bagus. Pasti kebanyakan tokoh utamanya perempuan yang dia ada quotes bagus banget dari dia tentang perempuan gitu. Dia pernah ditanya di salah satu wawancara gitu kan. Dia bilang bahwa bentar. Ini dia bilang bahwa setiap any woman is just as capable of being a hero as any man. Jadi dia bilang bahwa pokoknya intinya bahwa setara perempuan itu juga bisa menjadi suatu pemimpin gitu. Terus many of my movies have strong female leads. Jadi dia mengakui bahwa semua filmnya dia memang kebanyakan mengangkat bahwa perempuan itu lebih hebat. Dia juga berkata bahwa perempuan itu memang membutuhkan teman dan supporter. Tapi dia tidak membutuhkan sebuah pahlawan karena setiap perempuan itu adalah seorang pahlawan gitu. Dia berkata seperti itu. Mantap banget quotes-nya. Thank you, Kak Misha. Thank you, Kak. Maaf ya kalau tidak. Terima kasih. Makasih, Kak. Oke, ini Jack. Jack kepencet apa gimana nih? Ayo nih. Udah curiga kami. Tahu-tahu kepencet kan kita sakit hati ya. Belajar dari pengalaman. Enggak PHP ke orangnya. Oke, mantap. Oh, bagus. Silakan Jack, silakan. Aku penasaran aja sih. Menurut kalian tahu film Inside Out nggak sih? Tahu. Yang Disney itu. Tahu. Sebenarnya itu lebih kalau misalnya kita analisis lebih lebih cocoknya pakai psikologis atau psikoanalisis sih. Soalnya kan itu kan kayak tiba-tiba ada masuk ke dalam pikiran orang, terus ada 5 kepribadian yang emang beda-beda. Itu menurut kalian lebih cocok, yang akan lebih stand out itu psikologisnya atau psikoanalisisnya? Makasih. Penasaran doang. Iya, aku juga penasaran. Kalau ngelihat dari sisi seginya si Joy, Sadness, terus apa lagi itu namanya? Apa yang hijau merah, itulah pokoknya ya. Dan fokusnya setnya kan dominannya di dalam pikirannya siapa lagi itu nama anak kecilnya. Nah itu kan jelas banget itu konflik pikiran, pergulatan konflik batin. Walaupun kalau kamu terus ngeliat keluar, dipengaruhi juga orang tuanya, teman-temannya. Tapi kalau di film ini fokusnya ke 5 itu sih anger, joy, sadness dan sebagainya, psikoanalisis. Ya nggak sih Nes? Gitu Jack. Jadi bener. Jack. Berarti gini Jack mungkin untuk membantu yang ini memang agak kontroversi yang psikoanalisis sama psikologis. Berarti buktinya apa? Buktinya lebih ke kalau konflik pribadi kan berarti mungkin dia ngomong sendiri, mungkin dia pikirannya gimana? Cara membuktikannya itu gimana? Kan kita harus pakai kayak istilahnya halaman berapa gitu di cara melihatnya gimana? Menunjukkan yang psikoanalisis tentang konflik internal. Mem nanya Jack apa nanya saya sama Ines? Iya, saya juga bingung nih. Insecure saya. Di scene yang mana nih? Dia pertanyaannya di scene yang mana kan? Enggak, ini kan maksudnya kalau untuk menunjukkan psikoanalisisnya kan konflik internal. Berarti cara menunjukkan membuktikan konflik internalnya dengan cara apa? Aku nanya ke siapapun. Bahwa itu bukti maksudku. Kalau kita ngomong kan bisa, tapi dalam film itu ini konflik internal loh. Kamu kok bisa bilang gitu? Dia ngomong di cermin misalnya. Dia filmnya dulu Mem. Lupa ya. Oh, kalau ini Mem, Emis di Inside Out tuh, kalau di Inside Out tuh ada scene di mana kayak, jadi kan itu animasi. Jadi si anaknya tuh lagi makan,
Terus tuh tiba-tiba si kameranya tuh ngezoom ke otaknya gitu, dalam otaknya. Nah, Jadi di dalam brokoli otaknya nggak tuh sih Ken? kelihatan banget. Iya, yoi brokoli banget. Jadi tuh ngezoom ke otaknya, nah dilihat tuh dalam otaknya kalau si Joy, si Sadness tuh lagi berantem gitu. Ada pergulatan batin, pergulatan otak, pergulatan pikiran, ya itulah. Jadi Ya, bisa. scene-nya gitu, Miss, kameranya. Aku belum nonton film yang itu sih, cuma mau apa sih? Jadi kan makanya aku selalu bilang kalau menganalisis film itu jangan menulis ceritanya karena cerita tidak penting. Lebih ke ketika kamu ngomong ini psikoanalisis, buktinya apa? Terus tadi Niken mengatakan, oh ketika ada scene yang masuk ke dalam otaknya, nah kayak gitu itu maksudku. Itu kan aku nggak perlu tahu ceritanya, tapi oh itu benar, itu tentang konflik inside atau internal. Yang lain apa? Mungkin film yang lain. Miss, Ya, cek. siapa dulu? Siapa sih? Terserah. Ya udah aku dulu wae, nggak apa-apa ya. Weh, oh Yuda, yuk. Oke. Miss, saya ada contoh mungkin yang lebih mudah dimengerti. Suaraku masuk kan ya? Aman, Yud. Nggak dengar, Yud. Oke, baru aja nge-lag. Aku punya contoh film yang halo. Kok hening? Masuk. Iya, Masuk. Gila. Kalau kamu ngomong jadi nggak dengar. Silakan ngomong dulu nanti kita. Oke, tak lanjut bentar doang. Aku punya contoh film, Miss, judulnya Split. Sutradaranya itu M. Night Shyamalan. Jadi ceritanya ini anak namanya Kevin Randall Crumb, kalau nggak salah nama tokohnya itu. Dia broken kid lah gitu. Karena pengalaman broken home-nya ini dia menimbulkan 23 kepribadian. 24 kepribadian. Dari 24 itu, 23 kepribadian ini bisa saling take over tubuhnya dia. Sementara kepribadian ke-24-nya itu yang paling ganas itu kayak berusaha ditekan beberapa kepribadian gitu. Jadi jika ngelihat konflik psikoanalisisnya, jadi itu di adegan filmnya itu ada saat beberapa kepribadian itu debat, dan debatnya tuh saling ambil alih tubuh dari Kevin ini. Jadi kayak debatnya tuh si Kevin yang ngomong, tapi tone-nya berubah-ubah sesuai dengan kepribadian yang ngomong gitu. Jadi pada akhirnya nanti kepribadian yang ke-24 ini berhasil take over ke-23 kepribadian yang lainnya. Terus nanti kepribadian ke-24 ini di-encounter oleh salah satu tokoh lain yang punya istilahnya ikatan emosional sama Kevin ini, terus akhirnya berhasil segel kembali. Itu sih, Miss, mungkin psikoanalisisnya. Jadi adegannya tuh dia ngomong, tapi kepribadiannya ini ganti-ganti, jadi kayak debat tapi dia sendirian debatnya gitu. Ya, itu berarti apa? Internal konflik atau enggak kayak gitu. Karena kan secara tokoh kan jadi kayak berbeda, atau misalnya dia yang ada yang cewek sama cowok kan. Misalnya si Paula pokoknya dia jadi yang cewek, lalu tiba-tiba dia jadi cowok anak kecil baru umur 8 tahun atau berapa. Nah, itu kita anggap seperti apa? Kalau menurut saya sih tergantung kita cara menganalisisnya, kita mengatakan bahwa itu adalah dua tokoh yang berbeda, itu bisa. Tapi ketika nggak tahu sih piye kelompok Ines sama Jemparing untuk melihat internal konfliknya, bisa nggak kalau itu dua kepribadian, banyak kepribadian yang berbeda, mereka saling berkonflik tapi orangnya satu. Piye koyo? Kalau yang saya pernah nonton ya, Miss, dari video-video mengenai orang-orang yang punya beberapa personality, mereka ini memiliki otaknya masing-masing. Jadi kalau misalnya yang satu lagi di depan, lagi jadi orangnya ini, yang teman-teman yang lain ini otaknya tuh lupa gitu loh. Jadi mereka mati. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya mereka lagi konflik ini, apakah bisa
dihitung sebagai konflik internal atau enggak, kayak kalau aku jawabnya sih pribadi enggak, karena mereka punya kepribadiannya masing-masing, mereka punya cara pikirnya masing-masing, mereka punya bagaimana dia bertutur kata pun berbeda kayak gitu loh, Miss. Kalau aku sendiri bilangnya enggak, Miss. Meskipun Ya, dia di dalam satu badan gitu. berarti kan internal konfliknya itu lebih ke I and I kan, maksudnya sama sendirian, sama diri sendiri kan. Iya, Tapi me, ketika my, I gitu. wah, kayak judul Nggak tahu. film Ines selanjutnya. Ya, Nah, ini mantap. si Niken kan nanya kalau scene flashback itu masuk dalam psychoanalysis enggak? Tadi kayaknya di awal ada satu contoh film yang siapa ya tadi? Kalau Niken sendiri kok ya sih ngomong masalah, terus akhirnya endingnya dia ketahuan bahwa itu apa? Itu Bahwa Nancy itu kayaknya. Nancy, oh ya. Lupa. Kalau misalnya mengenai pengalaman itu, iya Flashback. psychoanalysis itu gimana dia kayak diidentifikasi itu kan juga pengalaman ini mempengaruhi dia sebagai orang, kayak pengalaman ini membentuk dia sebagai orang kayak gitu. Jadi flashback ini bagian dari si psychoanalysis karena dia juga pasti masuk ke unconscious-nya dia. Kalau misalnya secara nggak sadar dia pasti ingat kalau misalnya apa yang pernah terjadi sama dia sebelumnya, seperti itu. Ya, berarti kan masa lalu kan, flashback itu Iya, kan masa lalu. Ya. Pengalamannya. Ada flashback, film flashback menarik itu adalah The Notebook. Kalian kalau pernah nonton The Notebook itu endingnya Notebook nggak sih? Notebook kok Notebook. Oh, baru mau bilang pernah nonton The Notebook. Sorry ya, Asus Netbook ya. The Notebook itu Yang udah pernah nonton kan? udah yang Nah, sakit, yang istrinya sakit itu kan. Nah ya itu. Nangis, Itu kan flashback kan? Pas hujan. Nah, tapi pas ngomong kita mau menganalisis berarti kita ngomongin spoiler. Twistnya adalah ternyata terakhir itu semuanya adalah flashback kan sebenarnya. Nah itu kalau kayak gitu gimana? Itu tapi itu yang nge-flashbackin suaminya kan? Iya, Bukan. suaminya. Berarti enggak ya? Enggak. Karena hasilnya tetap sama aja. Si ceweknya tetap nggak ingat kan? Tetap Ingat tapi cuma bentar. Oh ya. Iya, sempat ingat di ending tapi habis itu udah lupa lagi. Oke. Ya, nah, tak cek lagi yang terakhir berarti ya. Mesti nonton lagi, Miss. Iya. Khusus yang terakhir. Khusus yang terakhir. Ya, saya ada pertanyaan tentang ini analisis anak lanang itu. Kok kalian bisa mengatakan itu poligami ya? Karena di endingnya itu, Miss, ada dua suara ibu gitu, Miss. Jadi karena awalnya itu di anak lanang ini emang nggak ditulis kalau misalnya mereka itu sebut-sebutan orang tua, kamu si Dina, kamu si ini kan. Habis itu ternyata mereka pulang ke rumah yang sama, ternyata ibunya dua, bapaknya satu. Iya, ibu sama mama sama pa sama pak sama ya. Iya, oke. Ya betul. Ya udah, aku nggak baru nonton cuma 1-2 kali sih, jadi nggak sedetail itu. Ketika kalian ngomong poligami itu, wah jadi kaget. Oke, menarik sekali, semakin menghangat ketika kita hampir pada penghujung, udah lebih sih, hampir 1,5 jam. Makasih banyak ya. Satu hal untuk UTS mestinya udah oke, tinggal ada tanya jawab, tulis aja di sana. Kemudian tentang tugas-tugas Kompasiana selanjutnya. Jadi gini, saya menemukan ada kalau film yang dibahas sama itu kadang tulisannya itu juga mirip-mirip. Nah ini takutnya plagiarisme atau satu orang itu mencontoh yang lain. Nah gimana? Ini cuma mengusulkan supaya itu tidak terjadi lagi. Kalau ada tugas Kompasiana, kalian diskusi di grup memilih film yang berbeda gimana? Pada setuju nggak? Maksudnya kalau sudah Niken misalnya ambil A, kemudian yang lainnya kalau Niken udah ngomong ya yang lainnya nggak boleh. Kalian punya grup nggak sih? Ada kok. Ada ya. Gimana kalau kayak gitu? Walaupun ada beberapa yang filmnya sama sih, angle-nya berbeda itu juga ada. Terutama kalau teorinya sangat berbeda sih ada. Hanya saja untuk menghindari itu. Nah, tergantung kalian. Kita putuskan gimana? Filmnya nggak boleh sama? Tapi Miss, tahu saya kalau di Kompasiana itu, kalau misalnya tulisannya sama, walaupun kayak plagiarisme gitu, itu tuh langsung di take down sama Kompasiananya.
Tapi kan kadang tidak sama persis. Ada misalnya intinya otaknya, pemikirannya itu sama, hanya bahasanya berbeda gitu loh Niken. Itu kan ya, juga paham. sebenarnya plagiarisme secara konten, secara ide itu kayak gitu. Jadi kita kan kayak nggak merasa apa, aku tuh mau ngomongin marxismenya ini, ternyata sama persis scene-nya, judul apa namanya, adegan yang dianalisis sama. Nah itu kan sebenarnya idenya juga berbeda. Walaupun aku bisa melihat kapan kamu upload, siapa duluan upload, walaupun kadang ya nggak tahu itu yang terjadi. Misalnya aku sama Niken share, Niken ngirim aku Word, tapi aku ini tak upload duluan, padahal Niken masih belum upload, itu juga bisa kan? Ya untuk menghindari itu aja sih. Karena sekarang ini apapun yang serba online itu integritas itu sangat-sangat susah ya kita untuk melihat. Nah, daripada kita ribut itu terbukti atau enggak, beda aja sekalian. Jadi, tapi menurutku gini, tidak ada kesulitan sebenarnya dengan film yang berbeda ya. Lalu yang kedua, kita semakin keuntungannya semakin kaya dengan referensi film. Jadi kita klik hashtag atau labelnya Filmologi 09 misalnya gitu, judulnya pasti beda, itu menurutku sangat menarik sekali. Oke, berarti diputuskan bahwa pada hari ini, untuk selanjutnya, tugas Kompasiana, kalian harus ngomong duluan di grup, terus tidak boleh sama. Nah, ternyata kalau kebetulan ada yang sama, accident happens kan, aku akan melihat siapa duluan yang, kalau persis sama ya, siapa duluan yang ngepost kayak gitu, ya. Untuk fairnya, kalau misalnya ada masalah. Dan kalian silahkan aja japri aku kalau ada apa-apa ya, karena memang kadang aku baca itu ya sok, ini tadi aku udah baca tapi nggak inget ini ternyata punya orang yang berbeda, itu kan repot. Thank you ya untuk hari ini. Ini untuk mulai tugas-tugas selanjutnya kan ya Miss ya? Oh iya, kalau yang UTS kan udah kita pastikan toh. Dan di situ teorinya kan misalnya kamu pakai film Marlina, bisa aja kamu sama temen yang lain, satunya psikoanalisis, satunya marxisme, satunya feminis, kan bisa. Dan harus begitu supaya kalian nggak ini. Bukan itu Miss, maksud saya kan yang kemarin-kemarin misalnya ada yang sama nggak perlu direvisi kan ya Miss ya? Mulai ke depannya aja kan. Nilainya kan udah keluar. Ada apa ya kemarin? Enggak, maksudnya kan kemarin tuh kan aku tuh sempat pas upload, kok 1 jam lalu ternyata ada yang udah upload sama, aku kayak aduh masa tak kerjain lagi. Kayak gitu Miss. Enggak. Ini ke depan sih. Karena yang kemarin sudah aku nilai juga, belum tak tulis di sini. Karena kadang aku harus klik, aku nulis di kertas dulu, belum tak masukkan. Kayak gitu sih. Oke. Ya, oke, untuk yang ke depan kayak gitu. Kabari di grup ya. Jadi tolong ditulis di chat grup, kayak yang lain mungkin nggak ngikutin ini. Oke, ini aku stop recording sama semuanya udah selesai. Terima kasih